Shalom, Ibu Bapak dan Saudara-saudara, salam sehat untuk kita sekalian. Sangat senang bisa berjumpa lagi, walaupun kita berada di berbagai-bagai tempat. Tetapi sungguh tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena itu tetaplah kuat, berpengharapan, dan mari kita mengambil saat teduh untuk memulai ibadah kita. Kita mengangkat kidung pujian, tak satu pun. Dari kasih-Mu Tuhan sahabatku. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Sesungguhnya dalam syukur kami kepadamu Tuhan, kami pun sedang membuka bejana hati kami untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu, karena kami sadar tanpa firman Tuhan, kami bagaikan orang yang sedang meraba-raba. Terangi hati pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat mengerti firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Ampuni dosa kami, bersabdalah, kami siap mendengar. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Roma pasal 8 ayat 28 sampai dengan ayat 39. Firman Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga yang dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati? Bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita.
Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kita menghayati firman Tuhan ini dalam satu tema, tak terpisahkan lagi. Saudara-saudara yang sama diberkati Tuhan, ayat 35 pembacaan kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Saudara, nas bacaan ini sebaiknya kita hayati dan kita renungkan bersama-sama untuk meyakinkan kita bahwa sungguh kita adalah orang-orang yang aman di dalam Kristus sendiri. Ayat 31. Tidak ada satu perkara yang dapat dan atau mampu memisahkan kita dari kasih Allah. Karena apa? Jika Allah di pihak kita, firman Tuhan, siapakah yang akan melawan kita? Bahkan Rasul Paulus berani menantang. Siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Siapa yang akan menghukum kita? Ayat 33. Allah yang akan membenarkan. Dan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit jadi pembela bagi kita. Tidak ada satu perkara pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus Yesus. Termasuk penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan juga tidak. Bahkan ketelanjangan, bahaya maupun pedang. Kasih Allah begitu besar. Bahkan Daud mengatakan di dalam Mazmur 57 ayat 11, kasih setia Allah besar sampai ke langit. Saudara, jika orang Kristen gagal di dalam kehidupan rohaninya, itu bukan disebabkan oleh kekurangan kasih karunia dan kasih setia Allah, ayat 31 sampai 34. Dan bukan juga kekuatan-kekuatan dari luar atau kesulitan-kesulitan yang sangat berat yang dihadapi, tetapi karena kelalaian untuk tetap tinggal di dalam Kristus Yesus. Kasih Allah yang sesungguhnya hanya dinyatakan dan dialami di dalam Kristus Yesus. Hanya selama kita tetap tinggal di dalam Kristus Yesus sebagai Tuhan kita, maka ada kepastian bahwa kita tidak pernah terpisahkan dari kasih Allah. Yohanes 15 ayat 9 sampai 10. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu.
Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Karena itu, ibu bapa dan saudara-saudara, di tengah tantangan semakin mewabahnya virus corona sekarang ini, yakinkan diri kalian bahwasanya sakit penyakit sekalipun, bahkan maut, itu tidak akan sanggup memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena itu tetaplah berpengharapan hanya kepada Kristus saja. Karena bersama Kristus kita akan menjadi kuat. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami mengimani bahwa tidak ada perkara seberat apapun dalam kehidupan kami yang sanggup memisahkan kami dari kasih Kristus yang begitu kuat, asalkan kami tetap menaruh pengharapan kepadamu. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh menyapa kami di hari ini, menjalani hidup anugerah Tuhan. Kami menyadari Tuhan, terkadang kami mulai gelisah, kami khawatir tentang hidup ini. Tetapi kami bersyukur untuk sapaan firman Tuhan saat ini. Mengingatkan, menyadarkan, bahkan menegur kami untuk tidak mudah kehilangan pengharapan. Karena Kristus adalah kekuatan bagi kami. Peliharakan kami Tuhan, di tengah masalah hidup yang sedang kami hadapi secara global di dunia, termasuk di Indonesia, dengan mewabahnya virus corona yang sampai saat ini bukannya semakin berkurang, tetapi semakin bertambah-tambah. Korban banyak, meninggal banyak. Bapa di sorga, berkati kami untuk bisa belajar dari segala hal yang terjadi di sekitar kami. Bahwa ketika kami mencoba mengandalkan kekuatan kemampuan kami, itu tidak akan memberi kami jalan keluar dari masalah itu. Kami serahkan seluruh rencana dan usaha yang dilakukan oleh semua yang terkait dengan penanganan virus corona itu. Terlebih untuk para medis, dokter, dan perawat. Para pemimpin kami, Tuhan memberkati. Apa yang sedang dirancang untuk dilakukan, pada akhirnya terimplementasi dengan baik, melalui kesadaran masyarakat, mentaati apa yang dihimbaukan kepadanya. Keluarga kami tetap kami doakan. Tuhan melingkupi kami dengan damai sejahtera dalam rumah tangga. Setiap tanggung jawab kami, juga pekerjaan kami, usaha dan pelayanan. Pendidikan untuk anak-anak, masa muda bagi mereka. Demikian juga untuk anggota keluarga kami yang terpisah jauh dari kami karena berbagai hal, baik itu karena pendidikan atau karena tugas pekerjaan, dan bahkan mereka berada bersama dengan anggota keluarga mereka lagi di tempat yang baru. Kami yakin Tuhan, dimanapun kami berada, kami akan tetap diberkati Tuhan, karena tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih Kristus, termasuk jarak dan waktu dalam hidup ini. Untuk yang bersuka cita, sempurnakan sukacita mereka. Dan yang sedang bergumul karena sakit penyakit, karena berduka, dan berbagai persoalan-persoalan hidup lainnya, kehilangan mata pekerjaan, dan atau belum dapat menemukan tempat untuk bisa bekerja. Demikian juga Tuhan, rencana-rencana dalam rumah tangga kami. Yang tidak punya anak, merencanakan dan mengharapkan, ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan.
Kami yakin bahwa waktu itu adalah waktu Tuhan, dan Tuhan pasti memberi yang terbaik pada waktunya. Tuntun kami menjalani hari ini. Biarlah seluruhnya kami boleh jalani dengan baik. Di dalamnya Tuhan yang tetap kami andalkan. Dan terpujilah Tuhan yang terus menuntun hidup kami. Ampuni dosa kami Tuhan. Dengarkan doa kami. Kami sampaikan semuanya kepada Bapa. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian ibadah kita, persekutuan kita di dalam Tuhan melalui perenungan firman Tuhan untuk saat ini. Selamat beraktivitas saudara-saudaraku. Jalanilah kehidupan dengan tetap mengandalkan Tuhan. Jangan pernah menyerah, karena kasih Tuhan luar biasa melingkupi hidup setiap orang yang berpengharapan kepadanya. Salam sehat dan sukses untuk kita sekalian.